Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Bandung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Miris, jasad bayi laki-laki tak berdosa ditemukan di Kabupaten Ciamis dan Majalengka. Sebuah ruko di Komplek Pasar Pelita, Kota Sukabumi ludes terbakar. Pasca ditundanya Liga 1, Persib Bandung kembali menggelar latihan di Stadion Sidolik, Kota Bandung. Sebuah ruko di Komplek Pasar Pelita, Kota Sukabumi terbakar Senin malam. Terbakarnya ruko pertama kali diketahui penjaga parkir stasiun yang merasa curiga akibat adanya kepulan asap dari dalam ruko. Petugas pemadam kebakaran Kota Sukabumi yang tiba di lokasi langsung menyemprotkan air ke dalam ruko sembako untuk memadamkan api yang masih menyala. Untuk bisa mencapai titik api di bagian dalam ruko, petugas harus membongkar pintu besi toko yang dalam kondisi kosong saat terbakar. Menurut Dinas Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi, api berasal dari tempat penyimpanan telur. Begitu kita ke lokasi ternyata kita lihat ada api persisnya ada di lantai bawah. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mendobrak lowering door untuk kita bisa memasukkan akses pemadaman. Alhamdulillah tidak ada rambatan api ke kios sebelah dan yang lainnya. Yang terbakar di dalam yang kita lihat tadi adalah tempat penyimpanan telur. Itu yang membuat asap pekat, tapi alhamdulillah tidak ada rambatan api. Hasil penyelidikan sementara polisi, api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik. Sedang kerugian yang diderita korban akibat kebakaran ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Mahalnya harga tempe yang mengikuti naiknya harga kacang kedelai saat ini mengancam keberlangsungan usaha pembuatan tempe goreng di Kota Bandung. Agar tak merugi, perajin tempe goreng pun terpaksa menaikkan harga jual hingga mencapai lebih dari 50%. Terus naiknya harga tahu tempe sebagai imbas mahalnya harga kedelai impor semakin menyulitkan para perajin tempe goreng untuk oleh-oleh di kawasan Kosambi, Kota Bandung. Bagaimana tidak, harga tempe per papan sebagai bahan baku utama tempe goreng saat ini sudah naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 per papan. Akibatnya, perajin harus menaikkan harga tempe goreng yang mereka jual dari awalnya Rp40 hingga Rp45.000 per kilogram menjadi Rp60 hingga Rp70.000. Dulu sampai dari 10.000 naik jadi 11, sekarang hari ini naik 13.000. Satu papannya itu satu papan. Sekarang per kilo. Tempe itu per kilonya 60 sampai 70. Itu sebelumnya berapa? Sebelumnya 40 sampai 45. Berbagai cara telah dilakukan untuk mensiasati kenaikan tak hanya harga tempe, tapi juga bahan pendukung lainnya seperti minyak goreng, tepung, hingga bahan bakar untuk menggoreng tempe yang harganya juga ikut naik setelah pemerintah menaikkan harga BBM awal September lalu. Namun upaya tersebut seakan sia-sia. Sebab omset penjualan tempe goreng saat ini anjlok hingga 40%. Perajin tempe goreng pun menurunkan produksi hingga hanya setengah dari biasanya. Imbas dari kenaikan apa aja berarti? Itu kenaikannya dari minyak sama kacang, kedelai ya, sama bahan-bahan yang lainnya. Untuk mengakalinya sendiri dari para pedagang kayak gini mereka? Kalau mengakalinya ada yang tipis, bikin tempenya tipis, bikin tempenya gininya tipis, atau acinya tebal gitu. Berapa persen kan kira-kira untuk mengalami kerugiannya sendiri? Kerugiannya paling 3 atau 40%. Ya, kalau lagi ramai itu sampai 100 atau 80. Sekarang sampai menurun 50 juga. Agak susah. Para perajin tempe goreng mengaku saat ini mereka hanya sanggup berproduksi sekadar untuk bertahan agar tak gulung tikar.
Jika harga tempe naik lagi, bukan tidak mungkin sebagian perajin akan berhenti produksi untuk sementara waktu atau merumahkan sebagian karyawannya. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Pasca ditundanya Liga 1, Persib Bandung kembali menggelar latihan di Stadion Sidolik Kota Bandung. Latihan ini digelar setelah sebelumnya latihan diliburkan dan latihan fisik dilakukan secara daring. Persib Bandung kembali menggelar sesi latihan di Stadion Sidolik Kota Bandung Senin lalu. Latihan kali ini digelar tanpa didampingi oleh pelatih Luis Milla. Luis Milla dikabarkan masih berada di Spanyol dan baru akan kembali pada hari Kamis pekan ini. Sesi latihan kali ini hanya sesi latihan ringan tanpa latihan fisik intensif. Persib Bandung telah menjalani sesi latihan secara daring selama sepekan. Ini dilakukan untuk menjaga kebugaran para pemain. Materi latihan hari ini yang sudah di-share dari coach, kita coba adaptasi training. Kita baru mulai lagi latihan. Kita lebih menekankan kepada ball feeling, kemudian tidak tanpa ada intensitas yang lebih tinggi, karena ini pertama kali latihan. Meskipun sebelumnya kita ada 2 minggu, tepatnya 1 minggu, kita free betul-betul, tetapi 1 minggu kedua kita sudah menjalankan latihan. Jadi kita hanya adaptasi training aja hari ini. Kondisi pemain, ya sementara ini dari 21 pemain, kita tahu bahwa David Rumakik masuk rumah sakit kemarin dioperasi. Kemudian Ricky Kambuaya mendapatkan hadiah dari gubernur, diangkat sebagai PNS, makanya dia minta izin untuk mengurus berkasnya, mungkin 3-4 hari ke depan. Kemudian Hen kondisinya lagi sakit. Dan pemain semua dalam kondisi yang baik. Sementara ini kita hanya dapat informasi dari manajemen bahwa Liga akan bergulir di tanggal 25 atau 26 sesuai dengan informasi dari hasil bentukan berupa tim transformasi. Seluruh pemain Persib tetap akan berlatih fisik dan strategi hingga Liga 1 dinyatakan kembali resmi bergulir. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.